Teman-teman, kenapa ya hal luar biasa seperti yang satu ini kamu baru tahu sekarang dari saya? Kita bahas yuk. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Emang betul ya, entah kenapa kita nih sebagai seorang sahabat virtual, walaupun belum pernah ketemu, atau mungkin kalau ketemu hanya beberapa kali gitu ya bagi kamu yang pernah menemukan saya di dunia nyata, tapi entah kenapa anehnya, permasalahan yang ada dalam batin kamu tuh seolah-olah saya bisa menebaknya. Termasuk seperti yang satu ini teman-teman. Coba deh, benar nggak tebakan saya? Ini kan awal tahun baru nih, masih bulan Januari 2024 ya, waktu saya membuat video ini. Kalau seandainya sekarang saya tanya jujur nih sama kamu, dari dalam diri kamu, kalau secara jujur saya tanya, ada nggak sih di tahun yang baru ini yang pengen banget kamu banggakan? Saya ulangi pertanyaan saya ya. Ini kan tahun baru, tahun 2024. Bukan tahun yang lama nih. Coba sekarang lihat ke dalam diri kamu deh. Lihat baik-baik ke dalam diri kamu sendiri. Ada nggak satu sifat aja, sifat apa sih yang paling kamu sukai, yang sekarang sifat itu ada loh dalam diri kamu, padahal dulu di masa lalu sifat ini belum muncul ke dalam hidup kamu. Nah, sekarang coba dong tuliskan sifat apa sih yang ingin kamu merasa bangga atau kamu banggakan yang sekarang tuh ada dalam diri kamu yang kemarin-kemarin tahun sebelumnya sifat ini tidak ada. Sifat apakah itu? Coba tuliskan di komentar. Nanti saya berikan hati ya. Nah, sambil kamu menuliskan apa yang ingin kamu banggakan dari sifat perkembangan kamu sendiri di komentar gitu ya, sambil kita mendengarkan sebuah cerita sederhana yang saya sudah ambil dari Quora, intisarinya. Begini teman-teman. Jadi ada seseorang yang dia menuliskan sebuah postingan yang panjang lebar di Quora. Intinya sih gini, dia itu sama seperti kamu ya, pernah merasa perkembangan hidupnya tuh nggak ada. Dan lucunya, sama seperti saya di masa lalu juga, kita tuh pernah ya menghadapi sebuah keadaan, kita tahu harus berubah. Bahkan kita tahu harus ngapain lagi, iya kan? Tapi entah kenapa, ada perasaan-perasaan takut yang menghalangi kita untuk ngelakuin itu, bener nggak? Iya nggak? Nah, sama nih, sama banget seperti yang diceritakan di kisah Quora kali ini. Ada seseorang yang dia tuh udah bosen teman-teman. Bosannya kenapa mas? Bosan diperlakukan sama orang-orang terdekat sendiri. Coba sekarang jujur, nggak usah tulis di komentar kalau yang ini. Jawab dalam hati aja. Pernah nggak diri kamu merasakan sebuah perasaan jenuh, perasaan jengah, perasaan bosan banget? Bosannya tuh bukan bosan sama sebuah barang, bukan ya. Bosannya itu sama perilaku. Perilaku pasangan kita kok yang dari dulu gini terus sama saya. Perilaku keluarga kita sendiri, baik bapak ibu, mohon maaf, yang selalu kurang bisa mengapresiasi apa yang kamu lakukan. Bahkan perilaku dari orang-orang terdekat kamu, rekan kerja contohnya, yang tak kenapa dari dulu sampai sekarang kok bahkan di tahun baru nih ya gitu aja. Sampai diri kamu bingung. Harus kemana lagi dan bagaimana yang saya lakukan sih mas? Nah sekarang gini, saya punya obat untuk diri kamu secara masuk akal ya, yang bisa mengobati kamu paling tidak kalau diri kamu sedang dalam keadaan bosan, jengah, jenuh dengan hidup kamu sendiri. Dengerin baik-baik. Kamu tahu nggak sih sebenarnya obat dari kejenuhan itu apa? Kamu tahu nggak obat dari perasaan bosan, perasaan yang tidak nyaman dengan perilaku orang-orang di sekitarmu yang sama terus dari dulu sampai sekarang? Tahu nggak obatnya itu cuma satu? Benar, obatnya itu sama. Apa itu mas? Rasa takut dibuang sejauh-jauhnya. Rasa takut itu loh, sadar nggak sih, yang membuat kita selalu mendapatkan perkembangan yang hampir bisa dibilang nggak ada dari tahun ke tahun. Iya kan? Orang-orang tuh nggak mungkin bisa ngeremehin kamu kalau kamu tidak memberikan ruang kepada mereka untuk meremehkan kamu. Orang-orang tuh nggak mungkin nyelingkuhin kamu, mengkhianati kamu kalau diri kamu tidak menyediakan mereka atau dia untuk selingkuhin kamu lagi. Bahkan bahasa kasarnya begini, mohon maaf.
Orang-orang di luar sana tuh nggak akan mungkin bisa nginjek-injek kita lagi kalau kita tidak memberikan diri kita sendiri ruang untuk diinjak-injak orang. Betul nggak? Setuju sampai sini? Nah sekarang saya tanya, kenapa diri kita bisa menyediakan ruang untuk diinjak-injak orang lain? Jawabannya tuh sederhana lagi, cuman karena kita takut, titik. Kita tuh takut banget. Takut apa mas? Takut akan segala hal. Bener nggak? Sehingga rasa takut itu loh yang membuat kita ya udah deh nggak apa-apa diperlakukan gitu lagi sama teman-teman saya. Ya udah deh nggak apa-apa saya diperlakukan gitu lagi sama orang-orang yang nggak pernah menghargai saya, ngebully saya. Ya udah nggak apa-apa deh mas, saya jomblo udah 15 tahun, 11 tahun, 10 tahun, tuh nggak apa-apa deh. Ya udah mas nggak apa-apa deh, saya kerja juga disiksa sama orang terus, saya nggak dikasih uang lembur, saya nggak dikasih uang yang seharusnya saya dapetin, nggak apa-apa deh mas, soalnya saya main aman aja, nggak berani mas, takut. Sampai akhirnya kamu capek, jenuh, jengah dan berpikir untuk nyakitin diri sendiri. Sebentar, itu kamu bukan? Kalau memang itu kamu, tenang, saya akan mengobati rasa takut kamu dengan cara yang tidak biasa tapi masuk akal. Obat dari rasa takut yang jadi biang kerok perkembangan dalam hidup kita itu hampir bisa dibilang gak ada atau sangat sedikit. Rasa takut itu obatnya cuman satu. Dilawan, tapi bukan dilahap. Nah, baru dengar kan? Saya ulangi ya. Obat rasa takut kamu tuh yang jadi biang kerok masalah kita sehari-hari itu cuman satu. Apa mas? Dilawan bukan dilahap. Tahu dilahap apa? Kalau yang belum tahu, dilahap tuh kayak dimakan bulet-bulet gitu loh. Kayak kamu pernah gak sih makan bakso yang gede gitu ya, yang harusnya bisa dipotong tapi kamu nggak potong, langsung dimasukin mulut, langsung ditelan. Nah itu namanya dilahap. Rasa takutmu itu bukan dengan cara dilahap bulet-bulet cara ngelawannya. Diri kita jadi gagal ngelawan rasa takut karena di pikiran kita berpikir rasa takut itu harus dilawan dengan cara dilahap. Bener nggak? Akhirnya apa? Berhasil nggak? Kagak berhasil. Gagal lagi, gini lagi. Nah, pertanyaan bagusnya adalah, kalau memang saya tidak boleh melawan rasa takut dengan cara dilahap, mas, terus saya harus melawannya dengan cara apa? Caranya gampang. Kamu kasih makan dikit-dikit si rasa takut. Saya ulangin, rasa takut itu cara ngobatinnya dengan kamu kasih makan dia sedikit demi sedikit alias konsistensi. Saya kasih contoh biar kamu gampang. Misalnya, kamu pengen banget nih ketemu sama jodoh. Diri kamu punya keterbatasan, maaf banget ya. Kalau ngomong sama lawan jenis tuh bawaannya grogi mulu. Ini contoh aja nih ya. Selama ini kamu tahu harus bisa menghadapi yang namanya lawan jenis. Akhirnya kamu beranikan diri untuk ngomong sama orang, terutama lawan jenis. Akibatnya apa? Begitu kamu paksain diri kamu ngomong sama orang, berhasil kagak? Berhasil gak? Enggak, yang terjadi malah kikuk, malah bingung. Akhirnya kamu pulang ke rumah, meringkuk di kasur, tutup pintu, nangis. Bener gak? Itu kamu bukan? Sama seperti kita nih, masalah lain. Masalah kerjaan, mau presentasi di depan klien penting. Wah, terus tiba-tiba kamu beraniin diri. Aku bisa, maju. Begitu maju, ya, kamu melahap rasa takut kamu. Apa yang terjadi? Ngomongnya cuman jadi begini. Akibatnya kamu kecewa, nangis, pulang-pulang, nyakitin diri sendiri. Betul atau tidak? Apakah itu kamu? Nah, cara ngobatin yang benar tuh gini loh. Pikirin hal apa deh yang paling kamu takutin. Saya ulangi, coba sekarang kamu pikirkan hal apa sih yang paling kamu takutkan. Tapi dengerin baik-baik, hal yang kamu takuti ini gak ada kaitannya sama nyawa.
Jadi saya bukan berarti ngajarin kamu ngelawan rasa takut terus kamu, oke, saya nggak takut lagi mas, terus kamu lari-lari di atas genteng, nggak gitu juga ya. Karena itu taruhannya nyawa, itu konyol. Maksud saya, coba sekarang kamu pikirin hal apa yang paling kamu takuti dalam hidup, tapi kalaupun kamu gagal, taruhannya bukan nyawa. Nah, pikirin apa tuh? Misalnya kamu takut presentasi, takut ngomong sama orang asing, takut ngomong sama lawan jenis, takut memulai usaha, takut ini. Pikirin apapun itu, rasakan rasa takutmu sekarang. Nah sekarang, coba kamu lawan rasa takut kamu tuh gini loh. Ketika diri kamu menghadapi rasa takut, ajak dia nyanyi. Lo nyanyi mas? Iya, contoh nih saya contohin. Misalnya saya mau presentasi deh di depan klien. Ceritanya saya kamu ya. Mau presentasi di depan klien-klien yang penting banget nih, harus goal nih ya. Begitu mau presentasi, takut, ya kan? Kamu nyanyi, tapi dengan syarat liriknya kamu ganti-ganti dengan lirik yang kamu sendiri ngasal. Contoh, misalnya saya mau presentasi, saya nyanyi. Bintang kecil di langit yang biru. Harusnya gitu kan? Saya nyanyinya nggak gitu. Saya nyanyi gini. Bintang besar di langit yang ungu. Loh, kok langit yang ungu mas? Kok bintang besar mas, bukan bintang kecil? Coba deh. Coba sekarang kamu praktekin. Kamu nyanyi lagu, tapi nggak sesuai liriknya. Lagu anak-anak aja yang kita semua tahu. Ya, dengan kita menyanyi tidak sesuai dengan lirik aslinya, otak kita akan seolah-olah keganggu tuh. Keganggu sehingga rasa takut kita yang harusnya muncul jadi nggak muncul. Kenapa? Karena terdistract dengan otak kita memikirkan kok liriknya nggak sama dinyanyiinnya. Itu triknya. Kita ngakalin otak kita dengan menyanyikan lagu anak-anak yang liriknya kita ganti sesuka jidat. Nggak percaya? Kita coba lagi. Lagu apa? Pelangi-pelangi ya. Oke. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang putih. Loh, kok putih mas? Nah, coba kamu praktekin deh. Nyanyi apa aja, mau pelangi-pelangi ke, ya kan? Apapun ya. Lagu apapun yang kamu tahu, tapi liriknya kamu ganti sesuka hati kamu dengan lirik yang bukan ada di lagu itu. Nanti yang terjadi, diri kamu ada kemungkinan akan senyum-senyum sendiri. Dari senyum-senyum sendiri, otak kamu akan lumer. Nah, di saat otak kamu itu rasa takutnya sudah lumer, kamu maju apapun yang harus kamu lakukan. Misalnya presentasi, langsung presentasi. Misalnya kamu harus ngomong sama orang baru, ngomong sama orang baru. Ngomong sama lawan jenis, ngomong sama lawan jenis. Di saat otak kita itu terganggu, terdistraksi, rasa takut kita akan lumer. Di saat rasa takut kita sudah lumer, sudah luntur, di saat itu baru kamu maju. Coba deh, ini harus dipraktekin ya. Mau contoh lagi? Boleh, saya kasih contoh lagi. Ceritanya sekarang saya mau ketemu sama orang-orang baru yang baru banget saya kenal. Wah, ceritanya saya ini takut nih kan mau ketemu orang-orang baru. Aduh, gimana grogi ya? Nah, kamu ingat materi ini, kamu langsung nyanyi. Lagu apapun. Ya, nggak harus lagu anak-anak ya. Saya ambil contoh lagu Hujan Gerimis aja. Oke? Siap ya? Nyanyi aja dengan suara yang terdengar dirimu sendiri. Pelan-pelan, misalnya gini. Aduh, saya takut nih, nyanyi ah. Hujan gerimis aja, ikan asin dimanisin. Loh, kok dimanisin? Loh, kok manis ya? Nah, nanti begitu udah rasanya badan kamu tuh rasa takutnya makin luntur, udah lumer rasa takutmu, udah senyum-senyum sendiri, baru kamu maju ketemu orang baru. Halo Pak, Bu, apa kabar? Perkenalkan, nama saya, ceritanya Budi. Nama saya Anto. Nama saya adalah Dinda, apa kabar? Gitu. Jelas ya? Nanti kalau kamu lakukan ini terus-menerus, rasa takut kamu tuh lama-kelamaan udah gak pernah datang lagi. Kalaupun datang, jumlahnya gak sebanyak sebelum kamu melakukan trik atau terapi ini. Ya, ini luar biasa banget. Saya sering melakukan ini untuk diri saya sendiri. Dan ini obat yang sering saya berikan kepada orang-orang yang saya tolong. Jadi kamu beruntung banget nih ya. Siapapun kamu yang menonton video ini, kamu beruntung. Nah, sekarang kalau kamu suka dengan video ini, saya minta tolong. Boleh nggak? Boleh ya? Coba kamu klik jempol ke atasnya, silakan. Sudah? Dan sekarang kamu tuliskan di komentar. Kira-kira kamu mau nggak mempraktekkan ini untuk melawan rasa takut kamu? Kalau mau,
Kamu katakan di komentar, saya mau nyanyi mas, demi menghilangkan rasa takut saya janji. Tulis gitu, nanti saya berikan hati ya. Kamu hebat. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.